Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai begisting dinding untuk memenuhi mata kuliah metode pelaksanaan konstruksi 2. Berikut adalah anggota kelompok 5, yakni yang pertama Aldo Syahrial Putra Sugiarto, yang kedua Carotama Sambara Wirayuda, dan yang ketiga Doni Ihsan Elfarisi. Di sini kami akan membahas mengenai yang pertama definisi, kemudian yang kedua alat dan bahan, kemudian yang ketiga yakni metode pelaksanaan. Yang pertama definisi. Dinding geser adalah struktur vertikal yang digunakan pada bangunan tingkat tinggi. Fungsi utama dari dinding geser adalah menahan beban lateral seperti gaya gempa dan angin. Berdasarkan letak dan fungsinya, dinding geser dapat diklasifikasikan dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, bearing wall. Adalah dinding geser yang juga mendukung sebagian besar beban gravitasi. Tembok-tembok ini juga menggunakan dinding partisi antar apartemen yang berdekatan. Kemudian yang kedua, frame wall. Adalah dinding geser yang menahan beban lateral, di mana beban gravitasi berasal dari frame beton bertulang. Tembok-tembok ini dibangun di antara baris kolom. Kemudian yang ketiga, core wall adalah dinding geser yang terletak di dalam wilayah inti pusat dalam gedung yang biasanya diisi tangga atau poros lift. Dinding yang terletak di kawasan inti pusat memiliki fungsi ganda dan dianggap menjadi pilihan paling ekonomis. Kemudian, begisting adalah suatu konstruksi pembantu yang bersifat sementara, yang merupakan cetakan atau mal beserta pelengkapnya pada bagian samping dan bawah dari suatu konstruksi beton. Syarat begisting antara lain, yang pertama kuat, yang kedua kokoh atau stabil, dan yang ketiga tidak bocor, yang keempat mudah dibongkar, 5 ekonomis, dan yang keenam bersih. Selanjutnya alat dan bahan yang akan disampaikan oleh teman saya, Carotama. Berikut adalah alat dan bahan untuk begisting dinding. Yang pertama ada alat, yaitu gergaji, meteran, palu, penggaris siku, klam, waterpas, benang, pensil, dan unting-unting. Berikut adalah bahannya. Yang pertama yaitu plywood atau papan dengan tebal 20 mm. Kemudian kayu kaso 5/7, paku usuk 9 cm, paku triplek 4 cm, dan pipa PVC. Yang selanjutnya ada metode pelaksanaan. Yang pertama yaitu ada pekerjaan persiapan. Penentuan rangka panel yang akan dipakai, jarak rangka panel disesuaikan, maksimum jaraknya 25 cm. Setelah panel dirangkai, baru ditutup dengan plywood setebal 15 mm. Masing-masing panel terdiri dari 1 lembar plywood panel dinding difabrikasi sebanyak kebutuhan sesuai RAP. Kemudian hasilnya ditumpuk dengan rapi. Kemudian penyetelan panel dinding. Sebelum penyetelan dinding, terlebih dahulu dicek mengenai marking pada dinding dan panjangnya. Setelah cocok, baru dipasang sepatu dinding. Adapun mengenai sepatu dinding dilakukan satu persatu, satu sisi diselesaikan. Kemudian pemasangan separator atau track tank pada setiap lubang yang sudah disiapkan dan sudah dilengkapi dengan plastik cons dan form tie-nya. Di dalam pemasangan dinding ini perlu diperhatikan pertemuan antara panel dinding harus benar-benar rapat. Setelah panel terpasang, maka panel dirangkai dengan balok 5/7 x 4 meter untuk tempat dudukan spot nantinya.
Dipasang pipa spot pada form T yang sudah terpasang. Kemudian dipasang pipe spot untuk membuat ketegangan dinding sesuai gambar kerjanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aldo Sahrial. Untuk yang ketiga, pengecekan. Untuk pengecekan dimulai dari bawah. Sudah sesuai baru dari dilot dari atas. Kemudian diatur sedemikian rupa sehingga dinding menjadi lot pada dua sisi. Setelah lot, baru form tie dikencangkan, demikian juga pipe supportnya. Untuk kelurusan arah memanjang digunakan benang 2 buah. Yang keempat adalah pembongkaran. Pembongkaran dilakukan setelah pengecoran berumur 12 jam atau tergantung pengawas lapangan. Biasanya paling lambat setelah berumur 24 jam. Berikut contoh animasi untuk pemasangan gestur. Ya, sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.